Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. First of all, for whom I respect, Mrs. Kumariah and Mrs. Diah Prapaningrum, as well as my friends and audience who I appreciate. I will introduce myself. My name is Fatimah Husna, and on this occasion, I will present the result of the analysis of a short story entitled Sesaat Sebelum Berangkat by Putut Ea with a pragmatic approach. So, I'm going to start my presentation. Apa itu cerita pendek atau cerpen? Cerita pendek merupakan cerita berbentuk prosa yang pendek, menurut Hairudin dan Ratmila. Cerita pendek termasuk ke dalam cerita fiksi bentuk prosa dengan ciri utama yaitu bentuknya singkat dan padat, serta unsur cerita berpusat pada satu konflik pokok saja. Cerpen dapat dimaknai sebagai sebuah karya prosa fiksi yang dapat selesai dibaca sekali duduk, dan ceritanya membangkitkan efek tertentu dalam diri pembaca. Berbeda dengan karya sastra lain yang biasanya sulit untuk dipahami, cerpen lebih mudah dimengerti karena alurnya juga relatif lebih sederhana. Dalam menganalisis cerpen sesaat sebelum berangkat ini, saya menggunakan pendekatan pragmatik yang dikemukakan oleh Abrams. Adapun pengertian pendekatan pragmatik dalam sastra, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan moral, agama, pendidikan, dan lainnya. Pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat. Dengan indikator pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatik yaitu memberikan manfaat bagi pembaca. Sebelum membahas mengenai analisis cerpen berjudul Saat Sebelum Berangkat, kita akan sekilas membahas biografi mengenai Putut Ea. Putut Ea merupakan salah satu sastrawan sekaligus peneliti berkebangsaan Indonesia. Nama Putut Ea itu sendiri berupa nama pena yang berdasarkan dari nama aslinya, yaitu Putut Eko Arianto. Putut lahir di Rembang pada 28 Maret 1977. Sejak SMP hingga memasuki dunia perkuliahan, ia rajin menulis keguritan atau puisi Jawa di majalah Panjebar, Semangat, dan Jayabaya. Putut Ea telah banyak menulis buku. Ia juga menyunting buku dan telah terlibat beberapa proyek penelitian dengan berbagai tema mulai dari sejarah, politik lokal, kebudayaan, pendidikan, hingga kesehatan. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis cerpen Sesaat Sebelum Berangkat karya Putut Ea. Cerita ini bermula dengan kilas balik tokoh aku terhadap kejadian 3 pekan lalu, di mana terjadi perdebatan antara kakak beradik. Pada cerita ini, menggunakan sudut pandang si adik laki-laki sebagai orang pertama. Tokoh aku, si adik laki-laki tersebut, datang ke rumah kakaknya untuk membicarakan perihal Cindra, anak kakak perempuannya itu. Namun, sang kakak terus memojokkan dan tidak mau mendengarkan ocehan si aku, karena anaknya Cindra kabur dari rumah dan menginap di rumah si aku tersebut. Cerpen ini mengangkat konflik yang sering terjadi di antara anak dan orang tua, di mana kemauan anak dan orang tua sering tak sejalan. Orang tua memaksakan kehendaknya kepada sang anak. Hal ini membuat sang anak menjadi tertekan akan hal tersebut dan membuatnya mengambil jalan yang salah. Di sini, si aku sebagai paman Cindra berusaha menyampaikan keinginan Cindra kepada ibunya itu. Namun, dia tidak berhasil menyampaikan hal tersebut hingga Cindra meninggal dunia dan berakhir dengan penyesalan. Pada cerita ini, Cindra memutuskan mengakhiri hidupnya karena tekanan yang ia rasakan selama ini. Selanjutnya, yaitu analisis nilai pragmatik dalam cerpen Sesaat Sebelum Berangkat karya Putut Ea.
Untuk dapat mengetahui nilai pragmatik yang terdapat dalam cerpen sesaat sebelum berangkat, saya menganalisis beberapa cuplikan teks cerpen yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Nilai moral merupakan sebuah bentuk dari nilai kehidupan yang berada pada sebuah cerpen dan memiliki kaitan dengan akhlak maupun etika seseorang. Dalam cerpen sesaat sebelum berangkat, terdapat pesan moral yang tersurat di dalamnya. Berikut cuplikan cerpen yang memperlihatkan adanya nilai moral. Di malam sebelum pergi, sepulang dari pantai, ia sempat mengatakan apa yang ingin dilakukannya. Omongan yang seharusnya aku sampaikan kepada Risa, tetapi aku terlalu marah dan takut semakin marah membayangkan apa yang akan dikatakan Risa begitu mendengar omonganku. Kini, aku tidak berani membayangkan bagaimana jika yang terjadi itu sebaliknya. Begitu aku sampaikan apa yang sempat terlontar dari mulut Cindra kepadaku. Bagaimana jika kemudian Risa peduli pada omongan itu dan mengubah sikapnya pada Cindra? Kini aku menangis keras-keras di dalam kamar sendirian. Pada cuplikan tersebut, memperlihatkan penyesalan tokoh aku karena tidak menyampaikan keinginan Cindra kepada Risa, ibu Cindra. Ia merasa ikut bersalah atas kepergian Cindra karena membuat keputusan untuk tidak menyampaikan keinginan Cindra dan berpikir sempit bahwa Risa hanya akan mengacuhkan perkataannya tersebut. Dari tindakan tokoh aku ini, kita diajarkan untuk tidak berlarut-larut dalam penyesalan dan berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Nah, tapi sebenarnya pada cuplikan ini juga memperlihatkan tindakan tokoh aku yang sebenarnya patut diapresiasi karena dia memperlihatkan bahwa tokoh aku tersebut merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan ponakannya tersebut. Sehingga nilai moral yang dapat diambil dari cerpen tersebut yaitu mengajarkan kita untuk tidak berlarut-larut dalam penyesalan dan berusaha untuk memaafkan diri kita sendiri. Sebaliknya, lakukanlah hal yang menurutmu harus disampaikan atau dilakukan sehingga kamu tidak menyesal di kemudian harinya. Lalu nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi antar manusia. Dalam cerpen sesaat sebelum berangkat, terdapat nilai sosial di dalamnya. Yang diperlihatkan dari dua cuplikan cerpen berikut. Cuplikan pertama yang berbunyi, kali ini kupikir Risa sudah keterlaluan. Kamu pikir aku menularkan sifat burukku kepada Cindra? Kata aku. Aku tidak bilang seperti itu. Kamu yang mengatakannya sendiri. Yang aku tahu semenjak ia minggat dan tinggal di tempatmu, ia semakin berani kepadaku, semakin sering bolos sekolah dan tidak mau lagi mengikuti berbagai kursus. Kata Risa, jika kamu menuduhku sebagai ibu yang Cuplikan yang kedua, aku datang hanya untuk menyampaikan apa yang dikeluhkan Cindra kepada orang yang merasa bisa mendidiknya. Apa yang dia katakan? Dia ingin pindah sekolah. Itu sekolah paling favorit, kata Risa. Favorit menurutmu, tetapi tidak menurutnya. Nah, pada cuplikan pertama, memperlihatkan perilaku buruk Cindra yang pergi dari rumah, bolos sekolah, dan tidak mengikuti kursus. Selanjutnya, pada cuplikan yang kedua, memperlihatkan bahwa Cindra mengalami kesulitan membentuk hubungan interaksi sosial yang baik dengan orang di sekitarnya, baik keluarganya, seperti dengan ibunya tersebut, dan juga dengan lingkungan sekolahnya. Sikap Cindra inilah yang membuatnya kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menambah tekanan dalam hidupnya. Apabila Cindra dapat membuat hubungan sosial yang lebih baik, Cindra dapat melewati kesulitan yang dialami dengan lebih baik pula. Sehingga nilai sosial yang dapat diambil dari cerpen yaitu hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang saat ini berkelumat di pikiran kita, serta mengurangi tekanan yang saat ini kita alami. Pada nilai sosial ini, kita juga dapat mengapresiasi tindakan si aku sebagai paman Cindra, di mana dia memikirkan dan sangat peduli dengan perasaan Cindra.
dan dia berusaha untuk membantu memperbaiki hubungan antara Cindra dan ibunya tersebut. Selanjutnya yaitu ada nilai religius. Nilai religius adalah sebuah bentuk dari nilai kehidupan dalam cerpen yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Dalam cerpen Sesaat Sebelum Berangkat, karya Putut Eha ini, terdapat nilai religius yang tersurat di dalamnya. Berikut cuplikan cerpen yang memperlihatkan adanya nilai religius. Rif, kenapa Cindra bisa melakukan ini semua? Aku hanya diam, lalu menggelengkan kepalaku. Sudahlah, nanti kamu terlambat datang ke pemakamannya. Pada cuplikan ini yang patut digarisbawahi adalah pemakamannya. Di sini pemakamannya itu merujuk pada pemakaman Cindra. Pada cuplikan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa tokoh Cindra telah mengakhiri hidupnya karena tekanan yang dia rasakan selama ini. Keputusan Cindra untuk mengakhiri hidupnya tersebut memperlihatkan kurangnya tingkat pemahamannya terhadap nilai-nilai keagamaan. Orang-orang yang dibekali pemahaman agama, khususnya di dalam keluarga, akan lebih dapat berpikir jernih dan dalam mengambil sikap, dan akan berusaha untuk tidak lari dari masalahnya tersebut. Pada kasus ini, sebenarnya kasih sayang dari keluarganya memiliki peran yang sangat penting karena apabila keluarga terdekatnya memberikan perhatian yang cukup, berusaha mendengarkan permasalahannya, memberikan saran dan pembelajaran mengenai pendidikan agama dengan lebih baik, Cindra tidak akan gegabah untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga nilai religius yang dapat diambil dari cerpen tersebut yaitu perbanyaklah belajar dan memahami mengenai ilmu agama. Selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan agar mendapatkan hidayah dan jalan yang lebih baik untuknya. Selanjutnya, yaitu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan sebuah bentuk dari nilai kehidupan yang berada pada sebuah cerpen yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk menjadi lebih baik, atau bisa juga berhubungan dengan suatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan. Berikut cuplikan cerpen yang memperlihatkan adanya nilai pendidikan. Dia ingin kursus main drum. Boleh, tapi dia tidak boleh meninggalkan kursus belajar piano. Kenapa dia tidak boleh memilih? Karena dia belum bisa memilih. Dia terlalu capek dengan itu semua. Dia harus belajar bekerja keras dari sejak kecil. Disiplin itu yang akan menyelamatkan dari persaingan di masa depan. Pada cuplikan ini, kata dia merujuk pada Cindra. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa Risa sangat mengatur kehidupan dan sekolah Cindra yang mengakibatkan Cindra menjadi sangat tertekan. Dari tindakan tersebut, dapat diambil nilai pendidikannya, yaitu dalam mendidik anak, orang tua tidak seharusnya memaksakan semua kehendaknya terhadap anak itu. Seorang anak tentunya juga mempunyai pilihannya sendiri untuk menjalani hidupnya. Disinilah peran orang tua yang sebenarnya, yaitu mendukung dan membimbing anak dengan baik agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkannya. Lalu selanjutnya ada nilai psikologi. Nilai psikologi merupakan nilai kehidupan dalam cerpen yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh, seperti antisosial, depresi, keterbelakangan mental, shock, stres, tekanan batin, dan lain-lain. Berikut terdapat cuplikan cerpen yang memperlihatkan adanya nilai psikologi di dalamnya. Cuplikan pertama, kenapa dia tidak boleh memilih? Karena dia belum bisa memilih. Dia terlalu capek dengan itu semua. Dia harus belajar bekerja keras dari sejak kecil. Disiplin, itu yang akan menyelamatkannya dari persaingan di masa depan. Nah, pada cuplikan ini, memperlihatkan bahwa Cindra tertekan atas tuntutan dari ibunya. Hal ini terlihat dari dialog, yaitu dia terlalu capek dengan itu semua. Memperlihatkan bahwa Cindra sangat capek dengan apa yang diinginkan ibunya tersebut. Lalu pada cuplikan kedua, aku ibunya. Rif, sudahlah, kalau kamu punya anak, kamu baru bisa merasakan apa arti anak bagi orang tua. Rif, aku hanya minta, kalau dia datang lagi ke tempatmu, segera hubungi aku. Riz, aku bawakan hasil penelitian seorang psikolog tentang tingkat stres para pelajar di kota ini. Aku tidak butuh informasi itu. Pada cuplikan ini memperlihatkan bahwa Cindra telah mengalami tingkat stres yang cukup tinggi.
Hal ini di mana Cindra merasa tidak senang dengan apa yang dia lakukan saat ini. Dia ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan. Hal ini membuat Cindra memutuskan untuk minggat dari rumah dan membolos sekolah. Tidak hanya itu, di akhir cerita Cindra bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini memperlihatkan bahwa tokoh Cindra pada cerita ini sangat mengalami tekanan kejiwaan yang berlebihan, hingga membuatnya memutuskan hal se-ekstrem tersebut. Nah, nilai psikologi yang dapat diambil dari cerpen ini yaitu bahwa penyakit kejiwaan tidak dapat diremehkan, karena menjadikan seseorang tidak dapat berpikir secara rasional dan dapat membuat tindakan gegabah, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Tekanan kejiwaan tidak hanya merusak dirinya saat ini, tapi juga masa depannya dan bahkan hidupnya. Nah, nilai-nilai pragmatik yang terdapat pada cerpen Sesaat Sebelum Berangkat tersebut antara lain yaitu ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, dan juga nilai psikologi. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa nilai-nilai kehidupan tersebut yaitu peran keluarga sangat penting, di mana mereka seharusnya dapat membantu mengurangi rasa kecemasan yang dialami oleh anak. Tidak memaksa anak melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, mendukung cita-cita dan keinginan anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang cukup, dan berusaha mendengarkan permasalahannya, memberikan pembelajaran mengenai pendidikan agama, sehingga sang anak tidak merasa diperlakukan tidak adil dan mendapatkan kebebasan untuk menggapai cita-citanya. So, this is the end of my presentation. Thank you for watching, and I hope you will stay healthy during this pandemic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.